Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bambang selaku Direktur Utama Bank Nusamba, yang kami hormati Ibu Fitrianingsih Direktur Bank Nusamba, serta seluruh teman-teman karyawan dan karyawati Bank Nusamba yang berbahagia. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat wal afiat. Baik, bersyukur kepada Allah pada sore hari ini masih bisa istiqomah untuk bisa melanjutkan kajian tafsir, mengkaji ayat-ayat Allah yang insya Allah akan kita lanjutkan surat Ali Imran ayat 153. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman yang ada di Mushola Amanah Mulia dan yang ada di Zoom, mari kita baca ayat yang akan kita pelajari, surat Ali Imran ayat 153. Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'athabakum ghamman bighammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma kutilna hahuna Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur.
Shadaqallahul azim. Baik, surat Ali Imran ayat 153. Idtus'iduna, ketika kalian berlari mendaki, wala talwuna, dan tidaklah kalian menoleh ala ahadin, atas seseorang, war rasulu yad'ukum, dan Rasul memanggil kalian, fi ukhrakum, di dalam yang lain kalian, fa'athabakum ghamman bi ghammin, maka menimpa kalian kesedihan demi kesedihan, likaila tahzanu, supaya tidak kalian bersedih, ala ma fatakum, atas apa yang luput dari kalian, wala ma asabakum, dan tidak apa yang menimpa kalian, wallahu, dan Allah, khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Ya. Baik, surat Ali Imran ayat 153 ini masih menjelaskan tentang perang Uhud. Ya. Bagaimana proses kekalahan itu sehingga menjadikan orang-orang beriman menjadi kalang kabut, tidak terkendali. Jadi ketika berawal dari kemenangan, ya, ada yang tidak sabar dengan kemenangan itu, sehingga orang-orang yang enggak sabar itu menjadi pemicu kekalahan dalam peperangan. Terutama tergoda oleh harta rampasan perang. Ya, jadi perang Uhud itu perang yang salah satu hikmahnya adalah untuk memisahkan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang munafik. Ya. Sehingga nanti pasca perang Uhud, ya, akan terdeteksi siapa di antara orang-orang beriman itu yang sungguh-sungguh dengan imannya. Ada yang hanya memanfaatkan, ya, Islamnya itu untuk memperoleh kehidupan dunia. Nah, ketika kaum muslimin rebutan harta rampasan, maka kemudian Khalid bin Walid yang memimpin pasukan kafir Quraisy itu naik ke atas bukit terus menyerang kaum muslimin yang ada di bawah. Nah, ketika itu maka kaum muslimin yang di bawah diserang habis, lalu mereka kalang kabut, ya. Mereka bercerai-berai, mereka berlarian, berhamburan, tak terkendali. Maka disebut di sini itus'iduna wala talwun. Ketika diserang oleh kaum kafir itu, kalian berlari. Nah, berlarinya itu ada yang menuju ke Madinah, ada yang berlarinya itu mendaki naik ke gunung itu. Ya, karena ketakutan, ya, sudah enggak peduli lagi dengan teman-temannya, bahkan enggak peduli lagi nanti panggilan Rasul. Wala yalwuna wala talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Dan kalian tidak menoleh kepada seorang pun. Jadi kita tahu, ya, orang yang dalam posisi takut itu sudah kehilangan respon di sekitarnya. Ya, orang kalau udah takut itu, ya, spontan dia akan lari, nggak peduli itu samping kanan samping kiri itu ada orang tua, ada anak, pokoknya dia selamat begitu. Ya, ini kalau kondisi misalnya kemarin peristiwa di Kanjuruhan, ya, itu kan kita tahu bagaimana ketika tembakan gas air mata. Ya, orang sudah kalut semua, tidak peduli itu ada manusia diinjak-injak, itu sudah enggak dipikirkan lagi. Penting dia adalah selamat. Nah, itu kondisi orang kalut, ya. Maka ketika berkumpul orang banyak, ya, itu potensi terjadinya kericuhan itu sangat tinggi sekali. Ya, yang pernah kita alami itu adalah peristiwa Mina 2017. Ya, itu di belakang kita itu. Jadi kalau kita
mundur sedikit 15 menit saja itu kita sudah ada di pusaran orang tumpuk-tumpukan meninggal ribuan itu. Ya. Itu karena banyak orang, terus ada yang berulah satu saja, bikin geger itu, terus kalut, ya, kacau semua. Jadi kita nggak bisa bayangkan bagaimana perang diserang dari atas, orang takut mesti. Ya, maka terus mereka lari. Ada yang naik ke gunung, ada pulang ke Madinah, berpencar. Kaum muslimin yang jumlahnya tinggal 700 gitu. Plus dengan yang sudah meninggal itu tercerai-berai. Rasul sendiri itu hanya dilindungi kurang lebih oleh 10-an orang saja. Ya. Ini kan miris ya. Sampai Rasul ya kena panah pelipisnya, kemudian giginya sampai rompol karena perang Uhud itu. Ya, baik. Jadi di ayat ini dijelaskan kondisi kaum muslimin ketika diserang oleh kaum kafir tadi. Mereka bercerai-berai, mereka berlari naik, dan mereka sudah enggak menghiraukan lagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Rasul pun yang memanggil, war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Rasul yang memanggil mereka di belakang mereka, itu enggak mereka gubris juga. Ya. Dalam tafsir itu disebutkan ada dua alasan. Satu karena mereka enggak mendengar. Ya, karena orang kalut, panik itu kan fokusnya kurang gitu. Jadi panggil pun ayo kembali, mereka enggak dengar itu. Ya kalang kabut, maka lari terus gitu. Ya, atau mereka mendengar tapi karena takut terus mereka enggak bisa balik lagi kembali. Ya. Jadi ada dua kemungkinan itu ya, yang membuat mereka enggak bisa dikumpulkan lagi oleh Rasul karena ketakutan itu. Ya. Apalagi yang orang munafik jelas enggak mungkin dia balik lagi di situ. Ya. Fa'atsabakum ghamman bi ghammin. Akhirnya Allah timpakan kepada kalian kesedihan demi kesedihan. Jadi kesedihan yang berlipat ganda. Ya, kesedihan yang pertama adalah kemenangan yang sudah di tangan hilang. Itu kesedihan yang pertama. Sudah sedih sekali, harusnya menang tapi jadi kalah. Kesedihan yang kedua, harta rampasan. Ya. Yang sudah juga di depan mata tinggal ngeruk saja, tinggal bagi saja, lepas dari tangannya. Sedih. Sedihan yang ketiga adalah mereka terluka, bahkan banyak saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat yang meninggal dunia. 70 sahabat yang meninggal dunia, ya salah satunya adalah Hamzah pamannya Rasul. Ya, Hamzah itu meninggalnya ngenes. Maksudnya ngenes itu karena ketika meninggal dunia syahid, terus perutnya, dadanya disobek oleh seorang wanita namanya Hindun. Ya. Kemudian diambil hatinya, kemudian dimakan di situ. Rasul melihat betul betapa pamannya itu dimakan hatinya oleh Hindun. Maka ketika Hindun nanti di akhir-akhir periodisasi Rasul, Hindun itu nanti masuk Islam setelah pembukaan kota Mekah. Nah, ketika Hindun masuk Islam, maka Rasul itu kalau ada Hindun enggak mau melihat wajahnya. Karena ketika melihat wajahnya Hindun, selalu yang terngiang adalah dia memakan hati pamannya. Ini yang terlintas begitu. Ya, jadi itu kesedihan demi kesedihan yang Allah timpakan kepada kaum muslimin, ya gara-garanya mereka kurang disiplin, kudis, ya, kurang disiplin. Ya, Rasul memanggil mereka, Rasul memanggil kaum muslimin itu supaya apa? Supaya tidak mereka bersedih atas apa yang luput dari kalian. Kekalahan itu kan membuat kesedihan. Dikumpulkan lagi oleh Rasul, dinasihati kembali biar enggak bersedih begitu. Wala ma asabakum, termasuk biar tidak apa yang menimpa kalian. Jadi biar mereka menerima kekalahan itu dengan legowo. Ya. Karena nanti
sebagian kaum muslimin yang imannya masih sangat lemah atau cenderung kepada kemunafikan, itu mereka enggak terima dengan kekalahan itu. Ya, mereka merasa heran, kok bisa perang bersama Nabi kok kalah dan seterusnya. Maka ya, ayat ini menggambarkan bagaimana kondisi kaum muslimin saat terjadi kekalahan itu. Ya, bisa dibayangkan mereka berlarian tak terkendali, mereka meninggalkan Rasul hanya bersama beberapa para sahabat. Ya, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha tahu dengan apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi Allah tahu persis apa yang dikerjakan oleh para sahabat, para kaum muslimin itu. Ada yang berlari, ada yang memenuhi panggilan Rasul, tapi banyak yang mereka gak peduli dengan kondisi Rasul. Bahkan nanti disampaikan pula di ayat berikutnya, ya, kalau ada kabar-kabar yang membuat kaum muslimin itu tambah sedih lagi. Apa itu? Berita kalau Rasul itu meninggal dunia. Rasul wafat pada perang itu, sehingga kaum muslimin sudah lemes dedes itu. Wes kalah, ya, harta rampasan juga lepas, mereka pada luka, plus dapat kabar Rasul meninggal dunia, udah habis itu. Ya, jadi perang dengan kondisi seperti itu ya sudah sangat-sangat tidak kondusif gitu. Ya, maka perang ini sangat-sangat membuat kaum muslimin bahasanya itu jatuh begitu ya. Tapi karena kemudian Rasul menguatkan kembali, mereka nanti menjadi kuat ya, sehingga kaum muslimin menjadi bersatu dan akhirnya perang-perang berikutnya menjadi menang. Baik. Kemudian ayat berikutnya nih. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Ya. Kemudian Allah menurunkan kepada kalian dari sesudah kesedihan itu rasa aman. Ya, berupa apa? Nu'asan yaghsha ta'ifatam minkum. Kantuk yang meliputi segolongan dari kalian. Nah, ini menarik ayat ini ya. Jadi Allah menurunkan kepada kalian wahai kaum muslimin dari sesudah kesedihan itu ya. Jadi setelah selesai perang, ya, kaum muslimin itu kemudian dikumpulkan lagi oleh Rasul setelah kekalahan itu kan akhirnya mundur, kemudian bersatu kembali. Ya, dalam kondisi kekalahan itu, ya, setelah selesai perang, Allah berikan kepada kaum muslimin rasa aman, nu'asan, berupa ngantuk. Jadi ngantuk itu menjadi anugerah yang besar ketika badan semua capek, pikiran cemas. Ya. Nanti akan dibedakan mana yang beriman, mana yang munafik. Yang munafik itu nggak bisa tidur, nggak bisa ngantuk karena cemas terus. Nah, inilah hikmahnya. Ya, kalau orang posisi stres, kok bisa tidur? Insya Allah sembuh. Ya. Ikan orang stres itu karena sudah cemas pikirannya, kacau pikirannya, nggak bisa tidur. Ya, maka perang selesai perang kalah, berkecamuk pemikiran-pemikiran yang nggak benar itu. Ada sampai nanti donal jahiliyah, ya, dugaannya orang-orang jahiliyah, tapi kok bisa tidur itu kan nyaman itu, anteng itu. Maka ini bagian dari anugerah dari Allah. Maka Allah turunkan ngantuk itu ternyata Masya Allah, orang bisa ngantuk itu nikmat toh. Ya, orang bisa ngantuk itu nikmat. Ya. Istirahat yang paling hebat itu tidur. Gitu. Nah, fase tidur itu kan ada 4 ya. Yang pertama, ya, tidurnya kayak ayam itu loh. Ya, tidur ayam. Ya, bahasanya kan apa? Tidur-tidurnya orang ayam itu kan ya tidur, tetapi kalau ada bunyi sedikit bangun itu. Ya, itu tidurnya ayam.
Itu fase awal ya. Tidur ayam itu belum begitu nyenyak, kurang lebih ya 1 jam, tidur 1 jam. Kemudian fase yang berikutnya, fase menuju lelap. Ya, fase menuju lelap itu sudah tidurnya sudah agak tenang gitu. Ya, agak tenang. Lebih nyenyak dibandingkan yang tidur ayam tadi. Baru yang ketiga tidur nyenyak. Ya, tadi menuju nyenyak, yang ketiga tidurnya sangat nyenyak. Ya, tidurnya nyenyak itu ono bledek, ono kucing dipakai piring itu enggak denger dia. Bahkan rumahnya kelebon banjir itu dia enggak ngerasa gitu. Tahu-tahu setelah kabeh gitu. Ini tidur yang nyenyak. Lah yang tingkat keempat itu yang tidur sampai dia bermimpi. Ya, itu tidurnya sudah nyenyak terus sekaligus dia mimpi sampai bisa mimpi itu. Nah, itu jadi tidur itu adalah istirahat yang paling hebat. Ya, kemarin ada video yang sangat mengedukasi ya, bahwa sekarang muncul varian baru Omikron itu kan, ya, virus corona. Kan sekarang masih banyak rumah sakit full ini. Ya, jadi kalau kita lihat yang di swab itu yang positif sekarang banyak sekali. Nah, cuman kan kita nggak diberitakan seperti dulu. Ya, itu kalau ingin bisa cepat sembuh, ya, saran dokter itu adalah tidur dan tidur. Ya, jadi virus itu tidak bisa berkembang biak dengan cepat ya kalau kita banyak istirahat. Ya, banyak istirahat. Tapi kalau kita banyak kegiatan malah mereka ya daya tubuh kita lemah itu. Maka yang pertama harus banyak tidur. Memang tidur itu menyembuhkan. Ya, saya kalau pusing itu nggak ada obat lain kecuali tidur. Ya, istirahat saja. Nanti tubuh kita dengan otomatis menyembuhkan itu. Yang kedua, jangan makan yang banyak kalori, gula. Ya, karena gula itu ya tempat yang sangat subur untuk pertumbuhan virus. Ya. Jadi termasuk madu, termasuk hal-hal yang membuat manis itu kalau bisa ya makan yang protein ya. Ya, nanti kalau sudah sekian hari baru silahkan, kalau sudah sehat makan yang banyak begitu. Jadi gula itu menjadi tempat suburnya virus itu. Ya, maka harus banyak ngurangi. Jadi tubuhnya tidur terus, makannya sedikit itu justru malah menjadi sembuh. Yang flu-flu sekarang itu ya. Baik, jadi kembali kepada ayat ini bahwa tidur itu menjadi satu anugerah dari Allah. Bisa bayangkan pikiran cemas, kalah, capek, sedih, campur jadi satu, Allah turunkan rasa tenang, aman, kok bisa tidur gitu. Ya, maka bangun itu terus fresh. Ya, bisa bayangkan ya, orang yang cemas, orang yang stres, kok bisa tidur, insya Allah sembuh. Ya, maka kalau nggak bisa tidur kan dikasih obat penenang. Ya, obat penenang. Ya, dan sekarang problem-problem zaman modern itu ya adalah susah tidur gitu. Terutama yang tidur bahaya itu, ini ada beberapa macam tidur ya dalam Islam. Yang pertama namanya ailullah. Ya, tidur ailullah. Ailullah itu tidur waktu subuh. Ya, namanya ailullah. Itu tidur yang enggak sehat. Bahkan disebutkan naumatus subhi turisul faqra. Ya, tidurnya orang di waktu subuh itu akan mewariskan kefakiran. Ya. Maka kalau kita misalnya Ramadan lah, habis sholat subuh kok tidur, capek, pusing kepala itu. Ya. Dan itu di badan juga tidak sehat. Itu tidur yang dilarang dalam Islam itu. Ya, tidur ailullah, tidur waktu subuh, setelah subuh. Yang kedua namanya ghailullah. Ya, ghailullah itu tidur di waktu duha.
Ya kurang lebih jam 7 lah tidur itu. Jadi wayai orang kerja malah tidur. Itu enggak baik, enggak sehat juga itu. Ya. Udara lagi seger-segernya, matahari lagi banyak ultravioletnya, ya malah tidur. Itu tidur yang enggak sehat. Ya. Nah, kalau sekali 2 kali sih enggak apa-apa, tapi kalau berhari-hari berkali-kali enggak sehat tubuhnya itu. Mungkin enggak sekarang ya, tapi jangka panjang. Ya, ketika dia sepuh atau dia dewasa baru dia ngerasain ya badannya jadi kurang fit dan seterusnya. Kemudian tidur yang baik adalah namanya qailullah. Tidur di tengah hari ya, siang hari. Kurang lebih ya jam 11 atau setengah 11 sampai setengah 12. Pokoknya menjelang sholat zuhur atau setelah zuhur sedikit. Ya, jam setengah 1, jam 1 itu bagus tidur siang. Namanya qailullah. Ya, tidur yang itu sangat-sangat dianjurkan dan itu dicontohkan juga oleh Rasul. Insya Allah itu bikin fresh kita. Ya, jadi kalau misalnya kita punya perusahaan, ya maka ambil waktu istirahatnya jam segitu. Ya, biar karyawan tidur pula semua gitu kan. Ya. Habis itu terus bangun fresh semua. Ya. Kalau kita tidur sebelum duhur itu khawatirnya terus bablas. Jadi kemudian tidur yang keempat namanya qailullah, yaitu tidur setelah asar. Ini bikin pikun. Ya, tidur setelah asar itu bikin pikun. Kenapa? Karena kalau kita bangun dikiranya pagi hari. Padahal itu sudah sore. Tidur habis asar tuh. Ya. Itu paling gampang ngerjain orang yang bangun setelah tidur asar itu. Ayo bangun, sholat subuh. Habis itu mandi, sholat, itu, terus pakai seragam. Karena dia blank. Dia kan lihat kondisi, oh, ya meniki kayaknya isu gitu kan. Ya, itu. Apalagi jamnya sama, hampir sama kan. Jam-jam 6 itu kan, setengah 5, ini jamnya ini gitu. Ya. Jadi itu bahaya itu tidur segitu itu. Paling kalau itu sekali sih nggak masalah sekali-kali kan, tapi berkali-kali itu bikin otaknya nggak normal itu. Ya, kalau terlalu sering tidur habis asar ya. Yang kelima namanya failullah, tidur selepas maghrib tepat itu. Kalau habis isya malah bagus itu. Tapi ini habis maghrib langsung blok tidur itu. Ini juga tidur yang enggak baik. Ya. Kemudian tidur yang baik lagi adalah tidur antara jam 11 sampai jam 1 atau jam 2 itu harus tidur. Karena kalau itu enggak tidur, itu daya ingat kita bisa berkurang. Makanya orang-orang yang suka bergadang, ya itu nanti daya ingatnya itu bisa berkurang itu. Lama-lama jadi on itu. Ya. Jadi susah untuk mengingat sesuatu atau memahami sesuatu. Nah, yang bahaya itu anak-anak usia sekolah. Ya, anak-anak usia sekolah jam 11 sampai jam 1 sampai jam 2 itu bergadang. Tidurnya nanti setelah subuh atau bahkan sebelum subuh tidur gitu. Sehingga subuhnya bablas gitu. Nah, itu daya ingatnya, daya fahamnya pasti akan berkurang. Nah, itu ya. Jadi Allah anugerahkan kepada orang yang beriman ya. Yaksha ta'ifata minkum, sebagian mereka bisa tidur. Itu nikmat sekali. Habis capek, pikiran kalut, bisa tidur. Itu anugerah dari Allah. Anzala alaikum. Allah turunkan benar rasa kantuk itu sehingga bisa tidur. Wa ta'ifatun qad ahammashum anfusuhum. Tapi segolongan yang lain, yaitu segolongan orang yang munafik tadi, ya mereka apa? Qad ahammathum anfusuhum. Sungguh mencemaskan mereka diri mereka sendiri. Ya. Jadi orang-orang yang mereka kalah, ya, kemudian mereka yang munafik tadi, mereka cemas terus sampai akhirnya nggak bisa tidur mereka, capek sendiri. Ya. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Mereka menduga kepada Allah bukan kebenaran, dugaan yang tidak benar,
seperti dugaannya orang jahiliyah. Apa itu? Ya, dugaan jahiliyah yaitu menyalahkan Allah. Kok bisa perang sudah di depan mata kemenangan kok jadi kalah? Katanya Tuhan Maha Perkasa, katanya Tuhan Maha Menolong, Tuhan Maha segalanya. Kok bisa kalah gitu? Padahal di situ ada Rasul. Jadi terus bergelayut pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya. Sehingga mereka nggak bisa tidur gitu. Maka kalau banyak pikiran, ya banyak pikiran itu kadang susah tidur. Maka lepaskan saja, ya, di los bahasanya gitu ya, los dol bahkan kayak, los nganggo dol, ya. Sehingga kita tanpa beban sudah menghadapi dunia itu jangan dipikir teman-teman, ya. Dunia kok dipikir teman-teman itu ya stres. Ya, mikir teman-teman itu urusan akhirat. Ya, jadi mereka nggak bisa tidur. Ya, memang kalau bicara sih enak ya, tapi ketika menghadapi masalah itu, ya misalnya ada masalah dengan istri gitu, itu ketoke yo sak kasur gitu, ketoke itu, tapi ora iso turu itu ketahap ketip itu. Ya, dilirik sampingnya istrinya juga ora iso turu. Ya, ya, sama-sama nggak bisa tidur itu. Jadi orang kalau sudah posisi pikiran, ya, itu tidurnya susah. Apalagi dihantui rasa malu, dihantui rasa jengkel, dihantui rasa kecewa, itu sembuhnya agak lama itu. Ya, maka beban pikiran itu yang kemarin satu keluarga meninggal, ya itu bukan karena kelaparan itu. Ya efeknya mungkin kelaparan itu, tapi sebenarnya dia kan orang kaya, asetnya aja 3,8 M, ya itu punya mobil juga. Ya, kalau dia cerdas kan digadekke itu makan kan begitu. Tapi dia bukan masalah itu, psikis ya, masalah psikis, masalah psikologi. Ya, sehingga masalah yang beban hidup yang begitu banyak, mungkin yo mikir utang, mungkin mikir bojo, mikir anak, mikir tonggo, sing bahaya itu mikir tonggo itu. Itu yang akhirnya terus kok bisa satu keluarga meninggal dunia semua. Ya kalau bilang takdir ya takdir gitu kan. Ya, ini. Jadi ternyata kecemasan seseorang itu kalau berkepanjangan, berkelanjutan bisa mempengaruhi kesehatan dan juga pikirannya. Nah, maka kuncinya apa? Tidur. Orang yang punya penyakit tidak bisa tidur, apa namanya? Insomnia ya, insomnia. Orang yang nggak bisa tidur itu capek sekali badannya. Saya punya teman itu nggak bisa tidur. Saya nggak tahu, gitu. Capek kan pasti badannya. Iya. Pagi siang juga nggak tidur. Ya. Paginya tapi ya, badannya masih capek sekali tuh nggak bisa tidur itu. Ya. Ya, itu penyakit ya, itu penyakit. Itu kalau diminumin CTM, diminumin Antimo atau apa itu, ya tetap susah tidur karena pikiran. Ya, dia nggak bisa tidur tapi nggak punya masalah. Ya, bukan karena masalah, tapi karena penyakit itu, sehingga nggak begitu terpengaruh ke psikisnya. Tapi kalau yang nggak bisa tidur karena mikir masalah itu yang bahaya. Ya. Maka sekarang orang yang konsultasi ke penyakit jiwa, dokter jiwa itu meningkat drastis. Ya. Dulu di RSI itu dokter penyakit jiwanya cuma 1. Ya. Itu pun pasiennya nggak banyak. Sekarang tambah 1, bludak malahan. Yang konsultasi itu, ya, yang periksa ya, bahkan sekarang membuka bangsal penyakit jiwa. Itu banyak orang stres ternyata sekarang itu. Ya.
itu di kota yang kecil seperti Kendal ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau yang di Jakarta itu pulang kerja macet, berangkat macet, ya, itu sudah tambah kompleks lagi itu nanti masalahnya. Jadi mereka mengatakan apa? Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Mereka menyangka dengan sangkaan orang jahiliyah. Apa yang dia sangkakan? Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Ya. Apakah bagi kami dari urusan dari sesuatu? Artinya apakah kami bisa menentukan? Apakah kami mampu untuk menentukan sesuatu itu? Ya. Atau semuanya tergantung kepada Allah. Jadi mereka itu menduga-duga terus. Ini bahayanya pikiran ya. Jadi nggak bisa terkendalikan. Maka kenapa kita nggak boleh berpikir tentang zat Allah? Ya, karena memang nggak mampu otak kita itu berpikir tentang zat Allah itu. Maka harus ditundukkan dengan iman. Ya, pokoknya kamu percaya saja gitu. Ya, lawannya orang yang cemas, yang berpikir itu apa? Hati kita harus dikendalikan dengan hati. Hatinya harus berani mengatakan, wes ngono ki aja dipikir. Ya, maka nanti lama-lama pikiran terkendali oleh hati, sehingga dia menjadi tenang, ya, anteng terus tidur. Ya, tapi kalau pikiran terus ya jadi gunakan tanpa menggunakan hati, ya kacau. Ya, nah mereka mengatakan yaquluna hal lana minal amri min syai'. Wahai Nabi, apakah kami punya hak untuk menentukan sesuatu? Apakah kami boleh menentukan kemenangan dan kekalahan itu? Gitu. Sudah depan mata kok dibiarkan oleh Allah lepas. Gitu. Maka kul, jawablah hai Nabi, jawab pada orang-orang yang bertanya seperti itu, jawab apa? Innal amra kullahu lillah. Ingat, semua urusan itu milik Allah. Mau menang, mau kalah itu urusan Allah. Kita hanya punya hak untuk berusaha. Ya, ini yang nggak boleh kita lupakan ya. Jadi kalau kita setelah berusaha kok gagal, jangan putus asa. Kalau kita nggak berusaha tapi ujug-ujug kok sukses, jangan bangga. Itu sudah Allah takdirkan. Ya, watilkal ayyam linudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari Allah pergilirkan bagi manusia. Memang kadang kalah, kadang menang. Ya, jadi ada banyak hikmah di balik kemenangan dan kekalahan itu. Nyatanya perang Uhud itu menjadi pelajaran berharga bagi kaum muslimin, bagi para sahabat saat itu gitu. Ya. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Wahai Nabi, ketahuilah mereka kaum munafik itu, ya, orang yang bersama Nabi perang tapi hatinya tidak bersama Nabi, hatinya pengen dapat harta rampasan. Mereka itu menyembunyikan dalam diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Ada yang disembunyikan. Ya. Jadi orang-orang munafik itu dia menyembunyikan maksud tujuan hatinya. Sehingga enggak diucapkan itu. Ya. Maka apa yang diucapkan kadang berbeda dengan yang ada di dalam hatinya. Itu orang-orang munafik. Mereka mengatakan apa? Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Wahai Nabi, seandainya kami ini berhak menentukan kemenangan ataupun kekalahan, mestinya kami enggak kalah di perang Uhud ini. Ya, kalau kami punya prerogatif menentukan kemenangan dan kekalahan, apalagi sudah di depan mata, kok jadi kalah, itu kan enggak, mustahil gitu. Ya, padahal dia sendiri yang menjadikan perang Uhud itu kalah tapi enggak merasa. Mereka itu kan yang turun dari atas bukit kemudian mengambil harta rampasan. Tapi mereka enggak sadar kalau kekalahan itu disebabkan oleh mereka. Ya, jadi mereka mengaku ya seandainya kami punya urusan, punya hak menentukan, pasti kami enggak akan terbunuh di sini. Kami enggak akan mati di sini. Kami enggak akan kalah pada perang ini. Jelas matematikanya kami menang, kok bisa menjadi kalah. Ya. Maka kemudian Rasul diperintahkan Allah untuk menjawab, kul, katakan wahai Nabi, apa? Lau kuntum fi buyutikum, ya. Seandainya, kata Allah nih, seandainya kalian adalah di dalam rumah-rumah kalian,
Ya, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Sungguh tampak orang-orang yang sudah ditetapkan atas mereka terbunuh, ya, kepada tempat tidur mereka. Artinya seandainya mereka itu enggak ikut perang, di rumah saja, ya, tidur di tempat tidurnya, kalau memang sudah Allah tetapkan mati, ya mati. Ya, apapun nanti sebabnya, boleh gelundung terus mati, gitu, atau ketiban Belanda dari atas mati, ya, itu semua adalah ketetapan yang Allah berikan. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia, ya, kematian seseorang itu tadi takdir, ya, ketetapan yang Allah tetapkan. Jangan digelani, jangan diratapi, jangan ditangisi. Ya, ya nangis wajar lah. Rasul pun ketika cucu beliau meninggal, ya, di pangkuannya Rasul juga menangis. Sampai seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas kalau salah, ya, Sa'ad itu bertanya, Rasul, kenapa engkau menangis? Ya, maka Rasul menjawab, ini adalah hadhihi rahmatun li'ibadi. Ini adalah rahmat Allah kepada hambanya. Tangisan kasih sayang. Wong putune meninggal kok tidak nangis, itu kan ya sedih lah kira-kira gitu. Nah, tapi kan wajar, setelahnya dia langsung seperti biasa, cepat move on-nya lah. Ya, jadi ya, Allah telah menetapkan lau kuntum fi buyutikum, ya, seandainya kalian itu ada di rumah-rumah kalian, kalau memang sudah Allah tetapkan kematian, di tempat tidur pun kalian juga pasti akan mati. Ya, ini. Jadi ya ajal itu ada di tangan Allah, ya. Adapun sebabnya ya macam-macam, ya. Ada yang sakit, ada yang sehat segar bugar kemudian jatuh meninggal dunia. Itu sudah ditetapkan. Oleh karenanya ya berusaha menerima semua takdir dari Allah, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk. Ya, biar apa? Biar hidup kita enggak cemas terus. Ya, biar kita enggak dihantui rasa bersalah terus. Ada orang nabrak, ya, kemudian yang ditabrak meninggal dunia. Kan enggak sengaja kita. Tapi kan kemudian terpikir terus merasa bersalah, ya, terhantui, kayaknya jahat banget membunuh seseorang. Ya, memang takdirnya kita aja yang ditakdirkan untuk menabrak seseorang itu. Ya mungkin karena kurang hati-hati, teledor dan seterusnya. Tapi urusan takdir, ya, ini yang harus kita terima. Ya, taunya kapan? Taunya ya setelah ya terjadi itulah kemudian kita tahu kalau itu takdir dari Allah. Ya. Baik. Jadi ayat ini menangkis apa yang dituduhkan kepada orang-orang munafik tadi. Ya, wah ngerti yo gini kami enggak terbunuh di sini tuh. Seandainya kamu tidur aja di rumah, kalau memang jatahnya mati ya mati gitu. Ya, jadi enggak usah takut dengan kematian. Ya, kalau kita lari kematian pun akan menyusul kita gitu. Jadi yes, memang jatah yang penting dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga ketika jatah meninggal itu datang, ya, kita sudah siap. Itu aja. Ya. Baik, jadi mereka selalu berpikiran buruk, ya, selalu berpikiran negatif, ya, baik kepada Allah, kepada Nabi, kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, dan supaya Allah menguji apa yang ada di dalam dada kalian. Itu ujian. Ya, ujian keimanan, ujian hati. Ya, kira-kira terima enggak dengan kekalahan perang ini? Ya. Banyak orang yang kemudian tadi berprasangka buruk kepada Allah, bersangka buruk kepada Nabi. Ya, mosok perang bersama Nabi kok kalah? Masa perang dengan kemenangan di depan mata kok langsung jadi kalah? Kayak enggak terima gitu loh. Ya. Jadi ketika apa ya?
ya bahasanya orang yang baru saja misalnya anaknya ya baru saja anak itu bersama dengan kita keluar kok kemudian meninggal, kayaknya nggak terima gitu loh. Ya, jadi banyak orang yang ketika diuji seketika itu ya dengan tiba-tiba terus mereka nggak terima. Ya, suatu hari ada seorang perempuan putranya meninggal dunia kemudian dimakamkan. Nah, wanita itu ibunya ya menangis guguk di atas kuburan anaknya. Rasul datang menasihati, ibu ikhlaskan, sabar, harapkan pahala dari Allah. Seketika wanita itu langsung, ya, dia nggak bangkit, dia nggak lihat siapa yang nasihati, tapi menjawab, kamu ngomong enak saja. Seandainya engkau pada posisi saya, pasti kamu juga akan nangis seperti saya. Gitu. Akhirnya terus Rasul nggak mau berpanjang kalam, langsung pergi dari wanita itu tadi. Nah, datang orang ketiga, kemudian memberitahu kepada wanita tadi, ibu, ya, kamu tadi tahu nggak siapa yang menasihati kamu? Saya nggak tahu, saya lagi nangis. Gitu. Tahu-tahu dia nasihati dari belakang, ya, saya juga nggak lihat siapa dia. Baru orang tadi sahabat yang ketiga itu dia menjelaskan, ibu, tadi itu yang datang kepada ibu, yang nasihati ibu itu adalah Rasulullah. Ya, langsung mendengar kata Rasulullah, wanita tadi bangkit. Ya, kayak nggak percaya, apa benar itu Rasul tadi? Iya, itu Rasul yang nasihati. Waduh, iwasan sudah saya bahasanya marahi juga gitu kan. Ya, nyesel dia. Akhirnya terus ngejar Rasul, cari Rasul sampai ke rumahnya. Ya, di rumah ketemu dengan Rasul, wanita itu terus minta maaf. Ya Rasul, mohon maaf, saya nggak tahu kalau itu adalah panjenengan. Maka akhirnya Rasul bersabda, nah, muncul sabda apa? As-sabru inda sodamatil ula. Bahwa yang namanya sabar itu adalah pada hentakan yang pertama. Ya. Jadi orang itu bisa diukur kesabarannya pada berita yang pertama dia dengar. Ketika dia mendengar sesuatu musibah yang menimpa orang yang paling dicintai, entah suami, entah istri, entah anak, entah orang tua, kok dia langsung sadar bahwa inna lillahi, semuanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya kami kembali kepada Allah. Dia enggak nangis guguk, nangis wajar saja, dia tetap dianggap sabar. Tapi ketika dapat kabar musibah, suaminya meninggal terus dia guling-guling nggak sadar sampai pingsan, nah, itu berarti tandanya dia nggak sabar menerima spontan ujian dari Allah. Ya, jadi penilaian dia sabar atau tidak itu ketika hentakan pertama itu. Kalau sudah 1 hari 2 hari itu dia sudah banyak yang menasehati, gitu. Dia sudah sabar-sabarkan, gitu. Ya, tapi respon pertama itulah yang menentukan seorang itu sabar atau tidak. Ya, karena boleh jadi langsung muncul refleks yang, wah saya nggak terima, saya nggak seterusnya. Ya, baik. Ini jadi waliyabtalillahu ma fi sudurikum, supaya Allah menguji apa yang ada di dalam dada kalian. Supaya apalagi waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan supaya Allah membersihkan apa yang ada di dalam hati kalian. Dibersihkan itu. Jadi ujian perang Uhud itu adalah benar-benar ujian iman. Ujian hati. Tulus tidak dia dengan Nabi itu. Ya. Dia jadi orang-orang mukmin yang benar-benar ikhlas apa ada niatan, kemauan yang tersembunyi. Ya. Jadi benar-benar diuji oleh Allah dengan perang Uhud. Maka ini perang yang fenomenal ya. Perang yang ya bagi Allah ya itu cara ya yang Allah berikan untuk menguatkan ya kaum muslimin. Ya, sehingga kualitas mereka itu terjaga. Ya, maka setelah perang ini benar-benar terkristalisasi ya orang Islam dari orang-orang munafik. Kan bahaya kalau kemudian orang Islam kelihatannya banyak, tapi ternyata di dalamnya itu banyak yang munafiknya. Ini
akhirnya kan menghancurkan Islam itu sendiri dari dalam malahan. Ya seperti sekarang kita lihat bagaimana Muslim yang terbanyak, ya khususnya di Indonesia, tapi dipermainkan sebegitu mudahnya, ya untuk ya kepentingan segolongan. Nah, ini jadi pelajaran yang berharga nih perang Uhud nih. Untuk apa? Menjaga kualitas. Ya, kemudian ayatnya ditutup dengan wallahu alimum bidzatis sudur, dan Allah itu maha mengetahui dengan zat yang ada di dalam dada, isi hati. Ya, jadi seperti apa isi hati seseorang itu Allah maha tahu. Ya, sehingga ketika Allah buat perang Uhud itu menjadi kalah, ya salah satunya Allah biar pisahkan ini orang-orang munafik itu, biar nggak nyerimpungi Nabi lagi ketika nanti berjuang di perjuangan perang berikutnya. Karena perang Uhud itu kan perang yang kedua, ya masih banyak peperangan lagi setelahnya yang harus ditempuh gitu. Nah kalau kemudian ya perang Uhud menang gitu misalnya begitu, ya ini seandainya perang Uhud menang, mereka pesta, ya kemudian merebut harta rampasan yang banyak, khawatir perang berikutnya itu mereka tujuannya adalah harta rampasan, ya sehingga kemudian kelemahan itu, ya pasukan Muslim menjadi kelihatan. Ini jadi beberapa faedah atau hikmah kenapa perang Uhud itu kok kalah. Ya, selain dari sisi disiplin para sahabat, ya juga dari pelajaran atau hikmah yang Allah ingin tunjukkan kepada kaum muslimin, ya biar mereka ya taatlah kepada perintah Rasul. Baik teman-teman semuanya, ini 2 ayat ya, tapi yang satu panjang bicara tentang bagaimana pasca perang Uhud itu, ya. Pasca perang Uhud itu orang Islam terbagi menjadi 2. Yang satu konsisten dengan imannya, yang satu menjadi munafik. Nah, itu macam-macam karakter dari orang Islam. Yang bahaya itu yang munafik itu. Ya, maka ya kalau kemasukan orang-orang yang seperti itu susah diharapkan untuk bisa maju. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan atau boleh di luar ini, ya, atau di luar tema, di luar ayat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya sedikit Ustadz untuk misalkan gini, rumah saya itu kan dekat musola. Lah masjid itu kan di Karangayu itu ada 3. Nah biasanya yang adzan duluan itu yang pinggir jalan itu. Nah adzan seringnya kalau pas saya di rumah Sabtu Minggu itu kan selisihnya kadang sampai 1/2 jam antara masjid sama musola. Jadi ya saya kan katanya kan harus lebih baik menyegerakan sholat setelah adzan kan gitu. Jadi apabila kami atau keluarga kami selain melaksanakan sholat mendengar dengan adzan yang pertama dari masjid itu tanpa menunggu musola yang ada di tempat kami, bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kaitannya dengan sholat ya. Kalau memang sudah masuk waktunya, adanya bareng mungkin ya. Tapi kemudian ada puji-pujian yang agak lama, nunggu imamnya juga lama kan. Ada satu musola yang dia itu imamnya 1 gitu. Sehingga ketika yang lain itu belum datang imamnya, yang lain nggak berani maju. Ya, sehingga dinteni sak tekane gitu. Padahal dia mungkin lagi di toilet, ya, perutnya mules ataupun yang lain. Ya, sehingga nggak datang-datang, ya. Atau kebiasaan misalnya, ya, pokoknya nunggu dia enggak gitu. Nah, yang seperti itu ya mungkin bisa, ya, kalau memang dikhawatirkan waktunya itu nanti bisa habis, ya, bisa pindah ke masjid yang tepat waktu gitu. Ya.
Artinya begini, itu kenyamanan ya, kenyamanan kita untuk bisa sholat. Ya, untuk kekhusyuan kita. Misalnya ini musola, ya, imamnya kurang fasih bacanya begitu. Kan ada imam yang dipilih karena ya satu kesepuhannya, dua sing lego, ya toh. Enggak diperhitungkan bacaannya fasih apa enggak fasih. Ya, wis pokoknya sing lego sapa monggo jadi imam gitu kan. Ya, ada yang enggak bisa baca Quran gitu, tapi dia jadi imam. Enggak bisa baca Quran. Lah terus hafalnya itu hafalan waktu kecil. Ya, hafalan itu waktu kecil. Ya. Ya. Dan dia waktu menghafal itu pakai tulisan Latin. Sehingga kalau baca Quran dia bacanya yang Latinnya. Padahal baca Latin sama baca tulisan Arabnya asli itu pasti beda. Ya, bedakan antara H dan H. Itu kan susah kalau pakai tulisan Latin itu. Ya. H dengan kho itu juga susah itu. Apalagi ain dengan a hamzah. Itu juga berat. Zot sama dho. Nah, itu juga berat. Za. Nah, maka orang yang membaca Arab dengan Latinnya saja itu pasti kesalahannya banyak. Nah, jadi kalau kita mau sholat ya cari satu imam yang baik. Ya, karena baiknya imam itu menjadi baiknya makmum. Ya, jadi imamnya baik menjadi baiknya makmum. Yang kedua, yang jamaahnya banyak. Ya, yang banyak jamaahnya. Artinya semakin banyak jamaahnya, semakin sempurna pahalanya kan begitu. Ya, semakin banyak berkahnya. Ya, tapi yang penting ya jamaah, kalau nggak di masjid ya di musola kan gitu. Nah, monggo nanti itu fleksibel sih. Ya, selama sudah masuk waktunya subuh ya nggak apa-apa. Ya, jangan sampai kemudian nunggu lama sampai keluar waktu subuhnya habis. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, kalau misalnya imam atau ketoko ini waktunya mau habis, ya udah sholat diimami langsung gitu. Nanti marah, nah ini repot nih, udah marah begitu. Ya kan sudah lama ditunggu kok marah, itu kan ya, lucu gitu kan, lucu. Nah, ini maka yang paling aman itu pakai timer. Ya, yang paling aman pakai timer. Ya, timer waktu itu loh. Jadi antara azan sampai iqomat itu di timer sehingga jelas berapa menit ya habis azan sampai iqomat. Wah ya selesai itu kok ya apa sudah waktu iqomah ya iqomah saja. Ya, imamnya belum teko, maka ada imam cadangan. Kira-kira begitu. Nggih. Monggo kalau ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama minta tips and triknya, Ustaz. Sebenarnya para ulama-ulama kita zaman dulu itu cara qiyamulailnya itu seperti apa, Ustaz? Artinya kan kita tahu dengan kesibukan hariannya yang sudah padat, tapi masih bisa ngibadah dengan penuh, sunahnya dapat semua, juga keilmuannya juga produktif, bisa nulis. Nah itu sebenarnya pola tidurnya itu seperti apa, Ustaz? Maksudnya tidur lebih gasik dulu, nanti bangun lebih awal, atau semalaman tidak tidur, nanti sampai subuh baru tidur, atau bagaimana, Ustaz? Iya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi Rasul itu, kita bicara kalau seperti itu Rasul dulu ya. Rasul itu kurang apa sibuknya, gitu. Pernah itu mempersiapkan untuk perang saja, itu nunggu sholat isya itu sampai malam itu. Para jamaah itu sampai dikisahkan dalam hadis itu tidur, nunggu Rasul untuk sholat jamaah itu. Karena saat itu imamnya memang hanya Rasul, dan Rasul saat itu sedang mendamaikan sahabat yang saat itu berselisih gitu. Ya, sampai kemudian Abu Bakar diminta untuk jadi imam. Abu Bakar, jangan saya. Ya, tapi kemudian dipaksa oleh jamaah karena sudah terlanjur larut itu.
Akhirnya Abu Bakar mau jadi imam. Nah, saat jadi imam Rasulullah datang. Ya, maka para sahabat ada yang tepuk tangan, ada yang kode, Rasul datang. Akhirnya Abu Bakar mundur, Rasul jadi imam. Artinya apa? Artinya Rasulullah yang sesibuk itu sholat malamnya saja nggak pernah ketinggalan. Ya. Kemudian para ulama, ya para sahabat dulu ya, sahabat Umar, Utsman, itu masya Allah, ya hafalan Qur'annya, kemudian qiyamul lailnya. Karena memang memanage waktu itu dengan sangat efektif ya, terutama di waktu malam. Ya, sekarang saja ini kita banyak hiburan. Ya, HP itu nggak pernah habis baterainya. Ya kan? Habis cas terus kan? Ya. Itu kita itu banyak disita oleh sesuatu yang nggak produktif dari diri kita. Ya, yang bukan urusan kita itu sekarang kita banyak ikut campur di situ. Urusan negara itu kan urusan mereka kan gitu. Tapi kita sudah ikut campur semua, kayaknya kita jadi menteri semua gitu loh. Pengamat semua. Ya, jadi yang bukan jadi urusannya kok diurusi gitu. Jadi kita tuh kurang fokus. Satu, banyak hiburan, ya toh. Kemudian yang kedua nggak fokus pada kemampuan atau kelebihan kita, sehingga kita nggak punya tujuan. Ya. Nah, kalau kita punya program sendiri, ya, itu saya harus misalnya nulis, saya harus ngapalin, saya harus baca Quran. Itu dia fokus sudah itu. Ya. Yang lain bagaimana? Yang lain bukan urusan saya. Ya, nanti ketinggalan informasi, gampang kalau masalah itu. Ya, ini kita. Ya, jadi karena dunia itu sekarang sudah menyatu, ya, sehingga fokus kita itu ambiar. Ya, kita nggak punya fokus itu. Ya, sehingga ketika kita ditanya apa spesifik kita itu nggak ada. Ya, ibadah ya biasa-biasa, ya, bangun ya podo baik, ya. Ya, maka kalau kita punya program yang khusus, ya, kalau di ulama-ulama dulu kan memang nggak ada televisi, nggak ada listrik, nggak ada, ya hiburannya ya istrinya itu. Ya, hiburannya ya istri sama anak-anaknya itu. Ya, sehingga mereka benar-benar fokus itu untuk saya punya program ini. Yang dagang ya saya dagang gitu. Terus rak ngurusi negara, rak ngurusi partai, rak ngurusi isu-isu yang lain. Nah, kita ini semuanya diikuti itu. WA group aja 100. Setiap hari banyak bermunculan grup-grup baru, macone setengah jam 2 jam. Ya, itu waktunya habis di situ. Jadi sesuatu yang enggak menjadi fokus kita diurusi. Ya, waktunya jadi enggak karuan. Maka kalau pengen bisa fokus, qiyamul lailnya bisa fokus, ya tidurnya yang gasik. Ya, tidurnya gasik. Jam berapa gasiknya? Ya jam 9. Idealnya itu jam 9. Berarti jam 9 itu wayah bal-balan. Gitu. Ya. Piala dunia itu jam 9, jam 8 gitu. Ya. Apalagi nanti Piala dunia itu full nonton terus gitu kan. Maka susah itu yang mau lembur-lembur itu. Coba kalau kita ada pekerjaan lembur, kenapa cepat selesai? Gitu. Ya karena fokus. Ya karena fokus. Ya. Ya kita kehilangan fokus itu. Ya. Apalagi kalau nggak punya program, ambiar semua hidup kita. Waktu kita nggak punya stressing apa yang harus kita kerjakan itu seolah-olah pokoknya ya mengalir saja begitu. Nah, maka saya sarankan untuk pagi itu sudah punya program, nanti saya harus jamaah 5 waktu. Saya harus baca Quran 1 juz. Itu harus ada pagi hari itu, ya, itu sudah di planning. Sehingga nanti ketika nggak target, ya kan fokusnya kan begitu. Kalau nggak target dia menyesal. Ya, dia harus menghukum dirinya sendiri. Ya, saya harus banyak gantinya kalau nggak target infak misalnya. Nah itu boleh seperti itu. Ya, jadi ada fokus. Ya, kemudian yang kedua, tahu persis apa manfaat dan faedahnya kalau saya tahajud. Itu harus dengan ilmu ya. Ya, kalau nggak ngerti itu susah untuk bangun itu. Orang yang nggak ngerti manfaat sholat tahajud, susah diharapkan bangun. Tapi yang ngerti manfaat sholat tahajud,
tidurnya terlambat pun dia akan berusaha untuk bisa bangun. Ya, jadi pelajari dulu hikmah, manfaat dari apa yang mau kita kerjakan. Insya Allah itu membantu kita untuk tidak disesatkan setan gitu ya. Ketika bangun, saya harus tahajud ini. Ya, setannya kalah itu. Ya, jadi dua itu ya, satu fokus, kemudian cari program yang mau kita lakukan, kemudian cari manfaat, hikmah, pelajaran yang ada di dalamnya. Ya. Saya kira itu cukup ya. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita iman ya, kemudian bisa dimudahkan untuk selalu beramal soleh dan istiqomah dengan iman dan amal soleh. Ibtigha'an limardatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sahhil umurana wa umura walidayna wa umura jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Rabbana inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.